sini sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Melia Putri Amanda. Melia Putri Amanda, biasa dipanggil Manda. Manda. Baik, perkenalkan, nama saya Gadis Lukmana, biasa dipanggil Gadis. Di sini saya akan menjadi konselor dan Mbak Manda akan menjadi klien saya. Sebelumnya, Mbak Manda, apakah udah pernah melakukan konseling individual? Belum, karena Mbak Manda belum pernah melakukan konseling individual. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling individual. Konseling individual adalah merupakan bantuan yang diberikan konselor kepada klien untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Jadi nanti Mbak Manda bisa menceritakan permasalahan yang dihadapi Mbak Manda kepada saya. Nanti saya akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang Mbak Manda alami. Jadi di dalam konseling individual ini terdapat beberapa asas. Salah satunya itu ada asas kerahasiaan, yang dimana nanti data atau informasi yang Mbak Manda sampaikan kepada saya akan menjaga kerahasiaannya itu, tidak saya sebarluaskan kemanapun, agar Mbak Manda bisa percaya kepada saya untuk menceritakan permasalahan yang Mbak Manda alami. Bagaimana Mbak Manda, apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Baik, karena tadi saya sudah menjelaskan apa itu konseling individu dan menjelaskan beberapa asas, bagaimana perasaan Mbak Manda hari ini? Sedih sih, Bu. Kalau boleh tahu sedih karena apa tuh? Tadi kan saya kuliah, tapi saya ngerasa teman saya tuh rada bete, tapi betenya tuh saya nggak tahu kenapa kan. Ya. Tapi saya yang kena, terus sama teman saya yang berdua ini didiemin sama dia. Kalau boleh tahu, Mbak Manda udah nanya belum ke teman Mbak Manda kenapa teman Mbak Manda mendiami Mbak Manda? Enggak, saya nggak tanya karena dari awal dia datang ke kampus tuh emang mukanya udah kayak judes gitu kan. Terus ditambah pas lagi praktek tiba-tiba dia tuh manggil teman saya ini yang lagi ngobrol sama saya tapi dengan nada yang nggak menyenangkan gitu. Oh, yang kayak macam gitu. Terus pada saat itu bagaimana Mbak Manda menyikapi hal itu? Saya cuma diem doang, terus kayak saya mikir lah kenapa nih teman saya kok bisa-bisanya ngediemin saya padahal saya nggak tahu nih salah saya di mana kan. Terus saya didieminnya juga bukan cuma saya, tapi teman saya satunya lagi tuh kena bad mood-nya dia itu loh, yang tiba-tiba saya udah treatment ke kita. Terus didieminnya itu sampai sekarang atau pas setelah pelajaran itu selesai kembali semula atau gimana? Enggak sih, dari cuma di hari itu doang, kayak kan dari pagi, saya kuliah dari pagi nih ya. Terus nyampe sore, nah itu dia diem doang gitu loh. Gitu lah. Terus Mbak Manda nggak coba untuk komunikasi? Saya udah ngajak ngobrol, terus dia tuh jawabnya cuma kayak yang seadanya gitu, enggak yang kayak biasanya. Kalau biasanya kan kita tanya misalnya satu kata atau dua kata, dia jawabnya banyak gitu kan, tapi kalian tuh cuma jawabnya kayak singkat-singkat gitu aja. Jadi teman Mbak Manda tuh jawabnya singkat aja. Terus bagaimana Mbak Manda menyikapi hal itu? Apakah Mbak Manda masih tetap diam seperti yang awal, atau Mbak Manda masih yang berusaha membujuk itu biar teman Mbak Manda mau ngobrol kembali? Saya udah coba yang bercanda kan, kayak udah saya ajak bikin video gitu, kayak ngomong-ngomong gitu, tapi dia tuh tetap aja kayak gitu. Tapi dia tuh dia kan punya ada temen, kita kan berenam. Iya. Nah satu ini cowok, sedangkan saya ini sisanya 5-nya itu cewek kan. Iya. Terus dia itu bertiga udah temenan dari pas maba masuk kuliah. Iya. Jadi mereka lebih dekat gitu kan dibandingkan ke saya sama ke teman saya yang cewek yang satunya lagi. Nah ya udah, jadi mereka tuh cuma bertiga-tiga aja gitu loh, tanpa saya sama teman saya satunya lagi. Jadi kayak ngejauhin tapi nggak ngejauhin, cuma ngediemin tanpa alasan aja. Cuman karena dia lebih dekat ke teman yang satunya dibanding yang sama Mbak Manda, karena dia lebih dulu kenal sama teman yang satunya lagi gitu. Terus apa yang membuat Mbak Manda sedih? Saya waktu itu lagi bikin, teman saya yang tadinya sesirkel, bukan sesirkel, maksudnya yang bertiga itu, salah satu temannya tuh ngajak saya tokan kan. Iya. Terus tiba-tiba teman yang saya mood dari awal ini manggil teman saya yang ini tuh dengan nada yang ngebentak terus marah gitu loh, kayak nggak seneng dengan lirikan mata yang judes banget gitu ke saya sama teman saya yang satunya lagi. Terus udah tuh
saya kan kayak gak ngerasa gimana kan, Iya. jadinya ya udah saya diemin doang. Terus saya bilang ke teman saya ini, ya udah sana bantuin si itu dulu aja, itu kan lagi praktek. Mungkin karena saya juga sama teman saya nggak di posisi yang benar, jadi gitu deh, jadinya marah, Oh, jadi marah. tambah marah gitu, jadinya makin lama makin Oh, jadi makin lama jadi bukan makin baik, malah makin tambah terus masalahnya. Terus menurut Mbak Manda, hal apa yang perlu Mbak Manda lakukan ketika teman Mbak Manda marah seperti itu? Apakah Mbak Manda harus membujuk atau yang diem aja? Menurut Mbak Manda tuh harus apa yang Mbak Manda lakukan? Kalau menurut saya ya, kan dari awal saya nggak tahu ya salah di mana, dan emang dia udah ngediemin kita tuh, kita berdua yang cewek yang teman saya tadi itu, dari awal pas dia datang ke kampus kayak emang udah bad mood kan, kita nggak tahu salahnya di mana, atau dia kurang tidur atau apa kan kita nggak tahu kan. Terus udah saya coba ajak ngobrol gitu yang tadi saya bilang, terus saya juga udah kayak ngajak dia bikin video gitu, saya bercandain gitu, tapi dianya tetap nggak ada reaksi gitu. Menurut saya bakalan saya diemin sih, karena mungkin ngasih ruang waktu buat diri dia, biar enggak makin sebel atau makin ada tingkah saya yang bikin dia makin kesel gitu kan. Jadi saya ke teman saya aja gitu, kayak ke teman yang lain gitu. Jadi Mbak Manda lebih milih untuk mendiami teman tersebut, untuk seenggaknya memberi waktu untuk teman Mbak Manda itu punya waktu sendirinya lah gitu. Menurut Mbak Manda, apakah hal itu efektif atau bagaimana? Sedikit efektif, karena kan dia kan ngedimin saya sama teman saya itu. Terus ya udah tuh saya ngobrol sama yang lain, ke teman-teman saya yang lain. Terus saya makan juga yang biasanya bareng-bareng sama mereka tuh, mereka nggak ngajak kita gitu kan. Ya udah kita makan bertiga aja tuh sama temen cowok saya ini satu. Terus setelah kita makan bertiga udah selesai, terus kita naik lagi buat matkul yang terakhir. Terus dia tuh sedikit ngajak ngobrol lagi kayak yang udah biasa, terus agak bercanda gitu, cuma yang kayak nggak yang sebercanda itu, yang nggak yang secil biasanya gitu ya. Oke, jadi menurut Mbak Manda itu dengan hal yang mendiami teman Mbak Manda itu bisa efektif agar bisa teman Mbak Manda dan Mbak Manda sendiri itu bisa kumpul kembali ya. Terus tanggapan Mbak Manda terhadap teman Mbak Manda yang kalau bete itu tiba-tiba ngediemin gitu itu gimana? Menurut saya sih itu nggak perlu ya, kan kayak dari awal kayak kalau kita ngediemin teman kita yang nggak salah apa-apa itu rasanya nggak enak gak sih? Iya. Kayak kita lagi ceria, terus kayak lagi mau datang ke kampus lagi semangatnya, tiba-tiba ada teman kita yang tiba-tiba bad moodin kita tanpa tahu alasan kita kenapa nih kita gitu, apa yang salah dari kitanya nih. Terus tiba-tiba dia ngediemin kita kayak gitu, kayaknya nggak baik buat kita juga sih, buat diri kita, terus ke teman-teman yang lain, jadi ngaruh ke hari itu gitu. Jadi ngaruh ke harinya Mbak Manda, jadinya kayak yang biasanya bete cuma satu orang, terus karena dia dibawa ke betenya itu di dalam situasi pertemanan Mbak Manda, jadi semuanya diikut bete gitu. Terus menurut Mbak Manda, apakah solusi itu bakalan terus tetap bisa berjalan dengan baik, atau malah jadi kayak bumerang untuk Mbak Manda sendiri? Karena kan setiap orang kan pasti penyelesaian permasalahannya beda-beda kan. Itu seperti apa? Menurut saya sih nggak jadi bumerang ya, soalnya kan mungkin kalau untuk saya bakal tetap kayak gitu. Kalau untuk sikap teman sayanya tuh harus bisa lebih lebih ini nggak sih, lebih aware ke teman-temannya, jangan kayak kalian kita nggak salah, jadinya jangan ngebad moodin temen yang nggak salah gitu. Harusnya dia lebih koreksi diri sendiri aja, kayak kalau emang dia bad mood karena kurang tidur atau gara-gara tugas gitu, terus atau gara-gara pacarnya ya kan. Jadi mungkin harusnya bisa ini dulu sih, bisa cerita ke kitanya, kayak misalnya dia lagi berantem nih, kita cerita ke kita biar dia tuh bad moodnya nggak menerus gitu sampai sore. Jadi Mbak Manda lebih memilih solusi untuk
yang kalau misalkan bad mood ya jangan dibawa ke dalam pertemanan. Terus kalau bisa Mbak Manda lebih mengasihi waktu untuk teman Mbak Manda itu lebih memikirkan dirinya dulu gitu dibanding kayak harus ngumpul terus nantinya jadi pada berantem lagi gitu kan. Jadi tadi Mbak Manda lebih memilih solusi seperti itu. Lalu bagaimana perasaan Mbak Manda? Saya juga keikut kesel jadinya gitu, terus saya juga jadi saya keikut bete juga sih. Kalau Mbak Manda lagi bete kayak gitu, hal apa yang Mbak Manda lakukan? Saya ngobrol ke temen yang lain sih, kayak buat cari biar diri saya tuh nggak keikut kesel sama dia gitu. Kan kalau saya ikut diem terus kayak menserap kebetulan dia itu, saya jadi ikut kayak kesel gitu kan. Nanti yang ada saya ikut marah-marah ke yang lain, terus jadinya kerjaan pas praktek saya juga jadi nggak jelas gitu kan. Malah nyamper kemana-mana gitu nanti jadinya. Oh, jadi Mbak Manda tuh lebih baik menceritakan atau ngobrol sama teman daripada Mbak Manda nahan emosi gitu kan. Jadi nggak bisa ngelakuin emosinya. Terus bagaimana tanggapan Mbak Manda terhadap teman-teman Mbak Manda yang kalau misalkan marah itu yang tipe ngadimin kayak teman Mbak Manda yang seperti itu? Menurut saya sih salah ya, harusnya diomongin aja nggak sih, diobrolin gitu, walaupun bukan salahnya di kita atau dia emang punya masalah ke yang lain gitu, harusnya dibicarain aja. Kayak misalnya gua nih lagi gini-gini, tahu gimana ya biar gua tuh nggak selalu kayak gini gitu loh. Terus kalau misalnya itu masalah yang nggak bisa banget dia ceritain, kayak seenggaknya dia kayak ngomong ke diri sendiri, kayak apa sih, ngoreksi ke diri sendiri, kayak gue nggak bisa nih kalau lagi punya masalah terus ngediminnya ke teman-teman gue, kayak ngelampiasinnya ke orang lain gitu. Itu nggak sih? Oh iya. Baik, jadi Mbak Manda tuh lebih kalau itu lebih baik ngobrol sama orang lain ya, sama teman Mbak Manda biar Mbak Manda bisa meluapkan emosi Mbak Manda, jadi nggak ketahan. Terus bagaimana tanggapan Mbak Manda kepada teman yang suka kalau misalkan ngambek itu tiba-tiba ngademin orang, itu seperti apa? Kalau tanggapan saya itu kalau kayak gitu tuh salah ya. Seharusnya dia ini bisa membicarain ke kita. Terus kalau misalnya emang nggak bisa dibicarain, ya di pendem, bukan dipendem sih, maksudnya kayak ngomong apa sih, ngoreksi diri sendiri biar enggak mereka tuh ngelampiasin ke temen-temennya yang nggak salah. Terus tapi Mbak Manda pernah nggak sih ngomong sama temen Mbak Manda langsung itu untuk sekedar mengingatkan kayak daripada lu ngedimin kita, mending lu ngobrol sama kita gitu, apa yang menjadi permasalahan lu sama kita tuh kayak gimana gitu, biar sama-sama tahu di jalan keluarnya tuh kayak gimana gitu. Pernah nggak? Pernah. Waktu itu saya bilang kan kayak kata saya ini, kalau misalnya emang lagi kesel sama orang atau emang lagi ada masalah, langsung ngomong aja, jangan tiba-tiba ngedimin kita kan nggak tahu kita salah atau enggak, jadinya kita bingung harus ngajak dia tuh kayak gimana, jadinya kayak canggung gitu kan. Kita mau ajak makan juga nanti dia yang nggak mau gitu kan, terus kita ajak ini dia yang nggak mau, jadi kita tuh serba salah juga. Kalau kita diemin nanti dia malah mikir kitanya nggak peduli sama temen gitu. Terus kata dia, iya nanti gue kalau misalnya ada masalah gue bicarain gitu. Jadi Mbak Manda udah pernah merangkul teman Mbak Manda untuk mencoba permasalahan ini, menyikapi permasalahan tersebut. Terus Mbak Manda juga bisa lebih mengontrol emosi Mbak Manda dan membawa diri Mbak Manda di dalam lingkungan pertemanan Mbak Manda. Iya. Terus ada lagi mungkin yang mau disampaikan kepada saya? Saya sih ada satu nih, tapi ini sama yang orangnya tuh yang tadi. Iya. Saya tuh bingung kan, gimana ya bingungnya, karena kan kita emang temen-temen berenam, terus satu cowok, yang 5 tadi yang saya bilang, 5 cewek, 1 cowok. Emang terus dia tuh gimana ya, kita kan emang gak minta tugas, tapi dia terus yang selalu ngasih ngepak kita gitu loh, padahal kita tuh udah ngerjain juga. Terus
dia tuh suka nganggap diri dia yang apa sih, diri dia yang suka ngasih tugas ke kita gitu, padahal kita tuh bukan yang nggak butuh ya, cuma nggak minta gitu. Kita bukan kita yang minta tapi dia yang ngasih gitu. Terus seolah-olah dia yang paling rajin gitu kan, terus kayak kitanya yang selalu minta ke dia gitu. Terus kalau ada apa-apa nanya ke dia. Emang kadang-kadang kita nanya ke dia karena kan ya kalau kita punya temen yang bisa kita buat tanya, kenapa enggak kita tanya kan. Terus ya udah, terus yang sempat kemarin itu kan kita emang lagi ada tugas yang susah banget ya, tugas KML. Terus itu tuh per kelompok ada 3 orang. Terus yang bertiga ini, mereka bertiga yang teman dari maba, mereka sekelompok tuh. Saya bertiganya sama teman saya yang satunya lagi sama yang cowok itu. Terus kita kan emang kelompok saya tuh agak kurang paham kan, emang diajarin sama dia. Terus dia tuh karena yang tadi bad mood dari rumah, jadinya pas saya tanya buat ngebenerin soal ini tuh kayak gimana, dia tuh nggak jawab, kayak cuma nggak tahu lagi gitu. Padahal saya tahu kalau dia tuh pasti tahu, cuman dia nggak mau jawab aja. Terus akhirnya ya udah, karena dia nggak mau ngasih tahu, saya nanyanya ke teman saya yang satunya lagi kan, yang sekelompok dia juga. Nah dia ajarin, ya udah dia udah ajarin. Terus saya coba hitung sendiri, akhirnya ketemu tuh benar. Terus ya udah, terus udah tuh kita dari situ saya ngomong ke teman saya yang cewek satu ini, yang sekelompok sama saya, kayak udah dikasih tahu, udah selesai nih, udah saya coba hitung gitu kan. Terus teman yang saya ini nanya kenapa tadi gitu kan, karena kan sebelah-sebelahan. Terus dia jawab nggak tahu tuh, si itu nggak mau jawab pertanyaan saya gitu. Terus saya ya udah, mungkin emang dari tadi tuh dia emang udah bete dari rumah, kata teman saya gini kan. Terus saya bilang ya udah gitu. Terus udah kayak gitu, itu kan lagi matkul praktek. Terus kita udah selesai istirahat, nah mereka tuh udah keluar, kelompok saya tuh belum. Terus pas saya, biasanya kan kita bareng-bareng gitu kan, nungguin gitu di depan lab, tapi ini enggak, mereka kayak ninggalin kita gitu, nggak tahu kemana. Nggak, biasanya juga kan ngecek di grup gak sih kalau misalnya kalau misalkan mau udah selesai ya, kayak janjinya di mana nih ya. Terus dia itu nggak ada basa-basi, ya udah akhirnya kayak kita bertiga aja tuh. Terus pas yang mau masuk matkul yang ini lagi, kan matkul yang tadi perhitungan itu yang matkul terakhir, kita kumpul lagi kan. Nah dia masih ngedimin saya sama temen saya gitu, tapi dia tuh lebih mau ngobrol ke anak cowok gitu loh. Kayak giliran anak cowok yang nanya, dia jawab. Giliran saya yang tanya, dia jawabnya seadanya gitu, dengan validitasnya itu. Oke. Jadi teman Mbak Amanda ini lebih mau diajak ngobrol itu sama teman-temannya cowok dibandingkan sama teman ceweknya ya? Iya. Terus bagaimana Mbak Amanda itu cara menyikapi hal tersebut? Apakah Mbak Amanda masih tetap yang diem kayak udahlah biarin aja, atau masih tetap terus berusaha untuk diajak ngobrol gitu, agar kan kalau misalkan di kamar kita ajak ngobrol nih pasti mau nggak mau harus tetap dibalas dong gitu, atau gimana? Kalau kemarin sih saya tetap diemin ya, karena saya ini juga udah terlanjur nggak nyaman gitu, nggak kayak udah nggak enak juga kan, kayak udah kebawa istilahnya kayak kesedot gak sih energi suasananya udah positifnya udah suasananya udah jadi nggak yang baik gitu ya. Terus ditambah lagi kayak udah mumet sama matkul yang susah, ditambah temannya kayak gitu, jadinya nggak ada lagi yang bikin semangatin gitu. Jadi saya diem aja sih. Jadi Mbak Amanda lebih baik diem aja gitu, dibanding harus yang tetap terus berusaha ngobrol, membuka percakapan baru lagi gitu ya. Oke, terus mungkin ada lagi yang mau Mbak Amanda sampaikan? Udah itu aja. Jadi kesimpulannya kan tadi Mbak Amanda menceritakan kalau Mbak Amanda ini merasa sedih karena teman Mbak Amanda ini kalau bad mood itu suka yang ngediemin orang, suka nggak mau diajak ngobrol gitu. Tapi kalau misalkan sama teman-teman yang cowok itu mau diajak ngobrol gitu. Terus Mbak Amanda juga cara menyikapinya dengan memberi waktu untuk teman tersebut agar bisa introspeksi dirinya, apakah
itu udah baik atau belum gitu ya Mbak Manda. Iya. Terus Mbak Manda juga tadi menyampaikan kalau Mbak Manda itu juga masih rada sempat rasa sebel juga, karena kenapa kalau misalkan marah tuh teman Mbak Manda itu selalu ngademin orang-orang gitu, kenapa nggak coba diajak komunikasi agar tahu solusinya tuh kayak gimana, yang baiknya tuh harusnya kayak gimana, seperti itu ya Mbak Manda. Iya. Apakah udah cukup konselingnya? Sudah cukup. Baik, karena Mbak Manda juga udah melakukan konselingnya dan juga udah cukup. Bagaimana perasaan Mbak Manda setelah melakukan konseling ini? Lega sih, kayak jadinya kan tadinya saya tuh saya belum ceritain ke siapa-siapa kan, karena saya mikir juga yuk buat apa juga diserahin, walaupun saya tuh masih kesel juga, rasanya tuh pengen marah-marah aja gitu. Sekarang udah enggak sih. Jadi dengan adanya konseling ini Mbak Manda jadi lega, nggak ada perasaan yang kayak sebel lagi gitu, nggak ada yang emosi yang Mbak Manda tahan, jadi bisa Mbak Manda sampaikan tadi lewat cita-cita Mbak Manda, dan Mbak Manda juga menyelesaikan permasalahannya dengan solusi yang menurut Mbak Manda itu udah tepat untuk penyelesaiannya. Seperti itu ya Mbak Manda, karena Mbak Manda sudah menyelesaikan sesi konseling ini, jadi konselingnya kita tutup. Jika emang nanti Mbak Manda ingin berlanjut melakukan sesi konseling kembali, bisa nanti menghubungi saya agar kita mengatur jadwal pertemuan kembali. Terima kasih atas waktunya Mbak Manda. Saya ucapkan terima kasih telah berbagi cerita kepada saya. Mbak Manda jangan takut untuk data dan informasi yang Mbak Manda sampaikan tadi. Tidak akan saya sebarluaskan kemanapun. Terima kasih Mbak Manda. Baik, terima kasih juga Bu.